Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dika di channel YouTube Iko Dika ya guys. Nah, buat yang baru lihat channel kita, sebenarnya kita adalah channel yang ngebahas tentang wedding dokumentasi. Terus ada podcast juga, konten hiburan seperti review makanan, sama channel sharing edukasi, pengetahuan umum kayak video kita kali ini. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang kenapa di Padang Pariaman itu nggak ada orang Cina. Jadi di Padang Pariaman itu nggak ada orang Cina ya guys, terbebas dari orang Cina sampai sekarang terkhusus kota Pariaman. Nah, sekedar info buat teman-teman, sebenarnya dahulu itu etnis Tionghoa pernah tinggal di tanah Padang Pariaman. Nah, terus kenapa sekarang keberadaan mereka itu tidak terlihat gitu? Apakah benar bahwa masyarakat Pariaman melarang orang Cina untuk datang ke Pariaman, atau orang Pariaman itu sendiri yang mengusir masyarakat Cina dari tanah Pariaman? Nah, katanya kan kalau orang Cina datang ke Pariaman langsung hilang malam gitu. Nah, fakta sebenarnya itu seperti apa gitu? Nah, di video kali ini kita bakal bahas. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya dahulu daerah Padang Pariaman itu sama seperti daerah lainnya, didatangi oleh banyak penduduk asing termasuk penduduk keturunan Cina. Menurut harian haluan.com, masyarakat Cina ini juga sempat tinggal di daerah Pariaman sejak penjajahan Belanda. Bukti masyarakat Tionghoa pernah bermukim di Pariaman itu bisa kita buktikan dengan pemukiman di desa di area Kampung Cino, yakni di Jalan Alam Syah, Kampung Balacan, Kampung Jawo, dan Kampung Pondok. Mereka punya tempat sembahyang Cina di Pariaman terletak di Simpang Tabui yang sekarang persis berada di deretan Toko Ali katanya. Dan mereka bahkan punya pandam pakuburan tersendiri, yakni di belakang Makodim 0308 strip Pariaman. Dan dikutip dari merdeka.com, keberadaan etnis Tionghoa dapat dijumpai di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Nah, bagi masyarakat Kota Padang dan sekitarnya, wilayah pemukiman tersebut juga lazim disebut sebagai Kampung Cino, atau dalam bahasa Indonesianya Kampung Cina gitu ya guys ya. Nah, bukti otentik yang sampai saat ini bisa dijumpai adalah kelenteng Sehin Kiong. Sejinua Sehin Kiong, sejarawan sekaligus akademisi Universitas Negeri Padang UNP, Ibu Erniwati mengatakan maksudnya Tionghoa disumbar melalui dua jalur gitu. Jadi ada yang pertama yaitu melalui jalur timur dan pesisir pantai barat Sumatera. Jalur timur melalui perairan sungai, yakni Kota Payakumbuh, Bukit Tinggi, hingga Batu Sangkar. Setelah Malaka dikuasai Portugis, orang Tionghoa mengalihkan pelayaran mereka melalui pesisir pantai barat Sumatera. Jalur kedua yaitu pesisir pantai barat Sumatera, yaitu Padang Pariaman, atau saat ini dikenal dengan Kota Pariaman. Kala itu Pariaman didiami oleh penduduk yang berasal dari berbagai etnis, termasuk dari Tionghoa. Lalu kemana sekarang perginya masyarakat Cina di Pariaman? Teman-teman jangan berpikiran bahwa kami orang Pariaman, saya ya orang Pariaman ya, termasuk tidak menerima masyarakat lain berada di Pariaman, atau istilah sekarang bahwa orang Pariaman itu rasis gitu. Sebenarnya semuanya itu bermula dari kekecewaan masyarakat Pariaman terhadap masyarakat Cina ketika itu. Insiden ini disebut dengan insiden Kansas 44, yang artinya adalah Kanso tahun 1944. Nah, nanti teman-teman akan saya jelaskan apa itu arti Kanso di belakang ya. Dikutip dari sumberraya.com, pasca insiden Kansas ini yang terjadi sekitar tahun 1944, bertepatan sebelum hengkangnya Jepang dari tanah air, peristiwa Kansas itu sendiri terjadi di simpang Kampung Cino Pariaman, tepatnya di simpang Tugu Tabui Pariaman yang ada sekarang. Tugu ini cukup ikonik di kota Pariaman. Insiden Kansas ini adalah sebuah peristiwa terhadap beberapa orang penduduk berketurunan Cina di Pariaman. Kansas, yang artinya adalah kanso, itu berasal dari sebuah logam tebal yang terdapat pada beberapa jenis kaleng. Kanso yang digunakan saat itu diambil dari kaleng bekas roti. Apakah ini kaleng kongguan? Berarti senjata makan Tuhan. Cuak. Nah, kanso inilah yang digunakan pada masa itu untuk
leher dari masyarakat Tionghoa. Jadi masyarakat Tionghoa itu digepok lehernya pakai kanso, pakai sobekan kaleng gitu ya guys. Nah terus kita cari tahu apa penyebabnya gitu. Kenapa bisa terjadi insiden Kansas 44 ini? Pada tahun 1620 sih, Belanda menjadikan Pariaman sebagai tempat untuk mengumpulkan komoditi ekspor yang dibawa dari daerah pedalaman. Pada tahun 1620 itu, masyarakat Tionghoa di kota Pariaman berfungsi sebagai penghubung antara pedagang Eropa dengan pedagang Minangkabau. Jadi lumayan berpengaruh ya masyarakat Tionghoa. Kemudian pada tahun 1926, setelah Perang Dunia Kedua terjadi, kota Pariaman mengalami perekonomian yang buruk. Selanjutnya di tahun 1942, Jepang masuk ke kota Pariaman. Dikutip dari piamanexplore.com, pada tahun 1630, etnis Tionghoa datang ke Pariaman dengan tujuan untuk berdagang. Karena pada saat itu di Pariaman dibangun sebuah pelabuhan terbuka oleh pihak Belanda gitu, dan menjadikan kota Pariaman ini sebagai kota perhimpunan komoditi ekspor yang dibawa dari daerah pedalaman Sumatera Barat. Kemudian perkembangan etnis Tionghoa di kota Pariaman ini sangat pesat. Itu etnis Tionghoa ini mampu menyebar ke berbagai perkampungan di Pariaman gitu, seperti Kampung Cino, Kampung Jauh, Kampung Pondok tadi, dan juga Kampung Nieh. Pada saat itu etnis Tionghoa sangat disayangi oleh Belanda. Hal itu terjadi karena etnis Tionghoa ini sangat pandai menjadi perantara antara pribumi dan juga Belanda. Begitupun kehidupan berdampingan dengan antara etnis Tionghoa dan pribumi kota Pariaman yang sangat harmonis. Jadi semua hubungan tuh dulunya itu harmonis ya. Ketika negara api menyerang baru mereka saling menghargai dengan satu sama lain dan saling hormati budaya masing-masing gitu ya. Gak ada rasis-rasisan gitu sebelum negara api menyerang. Seiring berjalannya waktu, penjajah Jepang masuk ke kota Pariaman gitu. Kehidupan yang awalnya rukun, tentram, dan harmonis antara etnis Tionghoa dengan pribumi Pariaman mulai mengalami keretakan. Jadi dihasut gitu, diadu domba. Hal ini terjadi karena etnis Tionghoa ini melakukan berbagai cara untuk mengambil hati tentara Jepang agar mereka diistimewakan dari pribumi Pariaman. Puncaknya pada tahun 1944, pejuang Pariaman ingin melakukan penyergapan terhadap pedati tentara Jepang ketika itu. Pada saat itu ada iring-iringan pedati tentara Jepang yang melintasi jalan raya Pariaman menuju ke Sungai Limau. Nah, saat itu terdapat 3 hingga 4 pedati Jepang yang di dalamnya terdapat ramsum sebagai persediaan tentara Jepang selama di Pariaman. Jarak satu pedati dan pedati lainnya ini cukup berjauhan, dan momentum tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pejuang Pariaman ini untuk menyergap salah satu pedati tentara Jepang. Hingga upaya penyergapan tersebut berhasil dan pedati tentara Jepang ini disembunyikan di salah satu markas besar pejuang Pariaman. Jadi sesampai di tempat tujuan, tentara Jepang menyadari bahwasanya salah satu dari pedati mereka itu telah hilang gitu, dan berkemungkinan disergap oleh pejuang. Nah, terus menindaklanjuti peristiwa penyergapan oleh pedati tentara Jepang tersebut, pihak Jepang ini melakukan penyisiran dan juga penyebaran mata-mata. Akhirnya disebar tuh mata-mata di jalan yang telah dilalui oleh pedati tersebut. Alhasil, pihak Jepang ini mengetahui bahwasanya yang menyergap pedatinya adalah pejuang dari Pariaman. Keesokan harinya, markas besar pejuang Pariaman ini dikepung oleh tentara Jepang, dan beberapa pejuang Pariaman yang ada di markas tersebut ditangkap, dan sebagian yang lainnya berhasil melarikan diri. Dari peristiwa ini, pejuang Pariaman mencurigai salah satu etnis Tionghoa, diduga menjadi mata-mata Jepang ketika itu, bernama Togan. Kecurigaan terhadap Togan ini bukan sentimen belaka terhadap etnis Tionghoa, namun hal ini menjadi alasan yang sangat logis. Karena pada saat itu, Togan ini ketika membeli daging di pasar Pauh ya, ia selalu bertanya kepada pribumi perihal peristiwa penyergapan pedati Jepang tersebut. Jadi Togan ini ketahuan kali nyari-nyari informasi gitu di pasar-pasar. Di sisi lain, tentara Jepang pun sering minum kopi di kedai Togan dan berbincang dengan Togan gitu. Jadi ketahuanlah dia tuh mata-matanya gitu kan. Untuk memastikan kecurigaan ini terhadap Togan, pejuang Pariaman menyuruh anak-anak untuk bermain di sekitar kedai kopinya, di sekitaran kedai kopinya Togan ini, dan mendengarkan pembicaraan Togan dengan tentara Jepang. Dan disinilah anak-anak ini mendengar pembicaraan Togan dan tentara Jepang ini mendapatkan fakta bahwasanya benar si Togan
dan adik perempuannya terlibat dalam memata-matai pejuang Pariaman dan melaporkannya kepada tentara Jepang gitu. Jadi mereka lah yang pelakunya gitu. Mendengar pengakuan tersebut, hal yang sangat mengerikan terjadi. Salah seorang pejuang Pariaman ini refleks melakukan terhadap Togan dan adik perempuannya gitu. Leher keduanya digorek gitu. Nanti takut di take down sama YouTube ya, dikeok gitu menggunakan kansas dari kaleng roti hingga leher tersebut nyaris putus gitu. Keesokan harinya mayat kedua ini yang kansas tersebut masih melekat di leher mereka itu diletakkan di Tugu Tabui guna untuk memperingati seluruh masyarakat kota Pariaman yang tidak hanya etnis Tionghoa nih, tetapi semua pribumi agar tidak melakukan pengkhianatan. Jadi dipajang itu bukan buat menakuti etnis Tionghoa, tapi untuk semua masyarakat agar jangan berkhianat gitu. Melihat kejadian ini, etnis Tionghoa yang ada di Pariaman terburu-buru melarikan diri keluar dari Pariaman. Nah, jadi intinya masyarakat Pariaman tidak pernah mengusir masyarakat Cina ketika itu. Insiden Kansas ini juga pun tidak ditunjukkan hanya kepada masyarakat Tionghoa, tapi ke semua masyarakat yang ada di Pariaman agar tidak menjadi pengkhianat gitu. Mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman pengen kita bahas sesuatu lagi dari Pariaman gitu, atau dari Minang lainnya gitu kan, kasih ide di kolom komentar. Semoga teman-teman yang nonton sehat selalu di lapangan rezekinya. Terima kasih. Sebelumnya video ini bersifat saya ambil dari kutipan gitu. Jadi ada 2 video yang sebelumnya, kenapa orang Pariaman dibeli, terus asal usul gelar Bagindo. Itu tuh saya baca dulu, akhirnya saya sampaikan gitu. Tapi sekarang ini kita udah pakai teks gitu biar nggak salah sumber gitu kan. Sebenarnya kan ini sifatnya diskusi, jadi kalau ada kekurangan teman-teman bisa tambahin atau yang salah diralat gitu. Tujuan kita adalah ingin menyebarluaskan informasi tentang suatu sejarah di masyarakat. Mungkin segitu aja video yang bisa saya sampaikan. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.